saya untuk membacakan agenda webinar pada pagi hari ini. Untuk awal pertama ini nanti akan ada welcome speech yang akan diwakilkan oleh Ibu Apoteker Rambu Bepi Hamuati MKes. Kemudian ada moderator akan dipandu oleh Dr. Dian Kusuma Pramudia Penur Putra MSc PhD SPA. Kemudian untuk materi, untuk sesi ilmiah, materi pertama dengan topik Diagnosis and Management of Inborn Error Metabolism akan dibawakan oleh Dr. Alifah Anggraini, SPA MSc. Kemudian untuk di materi kedua, dengan topik Expanded Newborn Screening for Inborn Error of Metabolism akan dibawakan oleh Bapak Apoteker Wahid Rizka Saputra MPharm. Kemudian untuk sesi selanjutnya adalah sesi Q&A dan take home message yang akan dibawakan oleh Dr. Dian Nurputra MSc PhD SPA dan diakhiri oleh penutup. Lanjut akan saya perkenankan saya untuk membacakan rules pada webinar pagi hari ini. Webinar berjalan searah di mana peserta tidak bisa mengaktifkan fitur mikrofon dan kamera. Apabila ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom Q&A dan menyertakan nama dan ditujukan bagi siapa. Kami akan memberikan door prize untuk 3 penanya terbaik. Untuk itu, kami harapkan untuk partisipasi Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Peserta tidak perlu absen di kolom chat ataupun di Q&A. Untuk mendapatkan e-sertifikat, dimohon mengikuti acara dari awal hingga akhir dan mengisi link kuesioner. Baiklah, sebelum memulai acara, mari kita dengarkan kata sambutan dari Regional Marketing Manager Central Java Region, Ibu Apoteker Rambu Bepi Hamuati MKes. Kepada Ibu Bepi, kami persilahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Mbak Dian. Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada pembicara dan juga moderator yang saat ini sudah bergabung dalam Zoom meeting saat ini ya. Kemudian juga selamat pagi untuk seluruh peserta yang juga sudah masuk di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Tentu semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya, walaupun masih dalam kondisi pandemi. Saya mengucapkan selamat datang dalam webinar Newborn Screening Improving Children's Health yang diadakan oleh Laboratorium Klinik Prodia pada pagi hari ini bekerja sama dengan ID Yogyakarta. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, kita tentu menyambut baik akselerasi pemanfaatan teknologi yang dapat kita manfaatkan sehingga pertemuan kita pada saat hari ini bisa terselenggara secara virtual. Dalam kondisi pandemi ini juga, Prodia terus berupaya menghadirkan berbagai macam inovasi yang diharapkan dapat mempermudah layanan ke pasien maupun kepada Bapak Ibu dokter, baik itu dengan layanan home service ataupun office service, kemudian juga dengan hadirnya Prodia Mobile Apps, ya, kemudian juga semua pemeriksaan terkait COVID-19, dan tentu saja pemeriksaan-pemeriksaan genomik yang saat ini bisa kita manfaatkan untuk predictive disease risk, early detection, diagnosis, dan juga untuk lifestyle consultation. Dan terkait dengan newborn screening yang akan dibahas dalam webinar ini, tidak hanya berhenti pada screening hipotiroid kongenital saja, tapi Prodia juga menyediakan pemeriksaan untuk mendeteksi inborn error metabolism. Di dunia memang ternyata diperkirakan ada 1:5.000 kelahiran memiliki kelainan metabolik bawaan dari derajat ringan hingga berat untuk kelainan metabolisme ini. Sedangkan di Indonesia sendiri diperkirakan 1.000 bayi lahir dengan berbagai jenis inborn error metabolism setiap tahunnya. Dan diketahui bahkan ada lebih dari 500 jenis gangguan metabolisme yang bisa terjadi. Nah, di sini sudah hadir pembicara-pembicara yang kita tunggu ya, Dr. Alifah Anggraini, Dr. Dian, juga kepada pembicara dari Prodia, ada Mas Wahid. Saya mengucapkan terima kasih untuk dukungannya, bisa hadir dan berbagi sharing informasi di dalam webinar saat ini. Dan tentu saja nanti akan dibahas secara menarik
Dan apalagi nanti ada sesi diskusi, jadi Bapak Ibu peserta tentu bisa akan memanfaatkan sesi diskusi dengan bertanya sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan kami mohon maaf apabila dalam persiapan ataupun mungkin distribusi announcement ataupun proses awal yang sudah terjadi ada kekurangan ataupun kesalahan. Namun tentu saja kami berharap bahwa acara hari ini dapat berjalan dengan baik sampai selesai nanti dengan dukungan yang luar biasa dari pembicara, panitia, dan juga dari para peserta semua. Akhir kata, selamat berwebinar dan semoga webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dian. Terima kasih kepada Ibu Bepi yang telah memberikan sambutan untuk webinar kita kali ini. Baik, langsung saja kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Saya mulai dengan membacakan CV dari moderator, yang nantinya acara webinar pagi hari ini akan dipandu oleh moderator Dr. Dian Kesuma Pramudia Nur Putra, MSc, PhD, SPA. Berikut CV dari beliau. Beliau lahir di Surabaya, 17 Oktober 1982. Kemudian beliau telah menamatkan S1 kedokteran di Brawijaya di Universitas Brawijaya, Malang tahun 2000 hingga 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan ganda, spesialis ilmu kesehatan anak dan magister ilmu kedokteran klinis di FK UGM di tahun 2009 hingga 2018. Kemudian beliau menyelesaikan S3 di Kobe University di Jepang di bidang neurogenetik dan genetik epidemiologi di tahun 2010 hingga 2014. Oke, langsung saja kita sambut Dr. Dian Kesuma Pramudia Nur Putra, MSc, PhD, SPA selaku moderator. Kepada Dr. Dian, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian. MC saya seperti Dian menyapa Dian ya, dan laki-laki Dian perempuan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, Om Swastiastu. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul hari ini di webinar forum yang diselenggarakan oleh Prodia. Pada pagi hari ini, Sabtu 7 Agustus ya 2021, kita akan bicara banyak membahas tentang newborn screening, suatu topik menarik yang memang masih menjadi PR di negara Indonesia, yang mana newborn screening saja untuk beberapa penyakit dasar saja masih belum secara nasional bisa diselenggarakan. Sebagaimana kita ketahui, newborn screening ini menjadi salah satu upaya dari kita untuk bisa mendeteksi suatu penyakit entah itu bawaan secara dini sehingga bisa diterapi dini. Lebih saat ini beberapa gangguan penyakit bawaan yang sifatnya error dalam metabolisme itu ditemukan bisa ditangani akibat komplikasinya apabila di screening lebih dini atau dilakukan pada saat bayi baru lahir. Untuk membahas itu lebih lanjut, pada kesempatan kali ini terima kasih Prodia mempercayakan pada saya untuk memimpin sesi ilmiah hari ini dan juga telah menghadirkan salah satu ahlinya. Di sini kami bacakan sedikit salah satu pembicara kita hari ini. Nanti kita akan ada dua pembicara, yaitu Dr. Alifah Anggraini dan Pak Wahid Rizka, Apoteker and Farm. Dr. Alifah mungkin hari ini saya akan bacakan dulu CV-nya sebelum beliau menyampaikan materinya. Dr. Alifah Anggraini, MSc spesialis anak, adalah dokter spesialis anak, subspesialis perinatologi, jadi spesialis anak konsultan. Beliau sudah konsultan. Lahir 24 November 1980, S1, MSc, dan magister dan spesialis anaknya dari UGM, termasuk juga konsultan neonatologi fellowship programnya juga di UGM. Beliau sudah malang melintang di unit kegiatan koordinasi perinatologi atau unit kerja dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mengatur masalah bayi baru lahir dan bagaimana problematika kesehatannya. Dan banyak pelatihan sudah diikuti oleh beliau, termasuk observer di Departemen Neonatologi di NUS, National University of Singapore, kemudian juga pernah mendapatkan pelatihan dari Bangkok International Neonatology Symposium di Bangkok, kemudian cukup banyak capaian dan pelatihan yang beliau lakukan yang menjadikan beliau itu adalah tidak salah menjadikan beliau itu menjadi salah satu pemateri hari ini. Pada kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan tentang
bagaimana toh insight tentang neonatal screening khususnya dalam manajemen inborn error of metabolism. Sehingga mari kita sama-sama akan dengarkan pemaparan beliau selama kurang lebih 45 menit. Monggo Dr. Alifa Anggreni, ini juga kakak kelas saya, ini panutan saya Bapak Ibu sekalian, ini yang jadi menginspirasi saya masih terus. Monggo Dr. Alifa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Dr. Dian. Nah, saya coba share screen dulu ya. Oke, apakah screen saya bisa terlihat Dr. Dian? Lihat jelas dok, monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar pagi hari ini. Kali ini terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berbagi ya sedikit mengenai apa itu inborn error of metabolism terkait dengan masalah klinisnya. Jadi nanti akan dibatasi pada bagaimana kita mendiagnosis dan mengenal terkait IM ini. Ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, mulai dari bagaimana bisa terjadinya hingga manifestasi klinisnya seperti apa dan bagaimana manajemennya. Tadi dari Dr. Dian sudah menyinggung terkait kenapa kita perlu membicarakan atau belajar lebih lanjut terkait dengan IM ini. Ya. Jadi kita mulai dari masalah metabolisme dulu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, ya proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita itu pada dasarnya adalah secara garis besarnya itu kan bagaimana proses itu bertanggung jawab pada perubahan nutrisi yang kita makan, ya kemudian menjadi energi di dalam tubuh kita. Nah proses ini garis besarnya seperti ini, tetapi kalau kita lihat sangat detail itu melibatkan jalur atau mekanisme yang sebenarnya sangat kompleks, ya. Bagaimana begitu kita makan nutrisi itu bisa berubah menjadi energi. Nah, seandainya dari salah satu jalur tersebut ya itu akan melibatkan banyak enzim, banyak kofaktor enzim ya sehingga kalau dia mengalami defisiensi ya dari salah satu enzim tunggal saja ya maka apa yang akan terjadi tentu saja pasti akan ada masalah pada yang dihasilkan. Jadi artinya energi yang tadi menjadi target itu tidak tercapai, kemudian nutrisi yang sebelumnya itu seharusnya dirubah menjadi bermasalah. Jadi itulah sebenarnya dasar dari apa itu yang disebut sebagai error dari metabolisme. Ya, jadi biasanya error yang inborn error of metabolisme itu adalah sebuah kelompok gangguan ya, kelompok gangguan yang diakibatkan oleh defek ataupun defisien dari salah satu enzim ya sehingga menyebabkan nutrisi yang sebelumnya itu menjadi sumber untuk energi di dalam tubuh kita itu menjadi bermasalah. Ya. Nah, tadi juga sudah disinggung ya kejadiannya seberapa sering sih ya. Jadi ternyata memang di beberapa literatur memang berbeda-beda ya untuk terkait insidensi ini. Tetapi memang lebih dari 1:1000, artinya dari 1000 manusia ya itu paling tidak ada satu yang memang mengalami masalah inborn error of metabolisme ini. Ya. Hingga saat ini ternyata banyak sekali yang jenis dari IM ini ya. Jadi katanya sudah lebih dari 500 ya. Sedangkan mungkin kita masih sangat sedikit sekali yang mengenal dari jenis-jenis IM ini. Dari 500 jenis IM tersebut
1/4 diantaranya itu muncul tandanya atau muncul kegawatannya itu pada saat masa neonatus ya. Jadi memang banyak berkaitan dengan bidang saya ya. Jadi 1/4 diantaranya itu ada pada 1 bulan pertama. Ya. Nah, apakah IM ini kemudian diturunkan? Ya, berdasarkan literatur, memang kebanyakan dia diturunkan melalui resesif otosom, sehingga penurunan yang melalui resesif otosom ini akan sangat penting bagi kita untuk bisa menanyakan adakah riwayat konsanguinitas pada orang tua pasien. Ya, jadi apakah ayah dan ibunya itu masih memiliki kedekatan darah atau tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu anamnesis atau menanyakan apakah ada riwayat penyakit serupa di keluarga, terutama pada saudara sekandung. Ya, jadi ini salah satu untuk kita bisa melihat bagaimana alur pewarisan pada kasus IM. Ya, jadi sebelum sampai pemeriksaan dengan teknologi yang mungkin cukup maju, ya kita dengan sederhana bisa melalui anamnesis, melalui pertanyaan terkait konsanguinitas dan riwayat penyakit pada keluarga. Nah, pewarisan yang lain memang ada selain resesif otosom, yaitu melalui X-link. Ya, salah satu contoh jenis IM yang kemudian diturunkan melalui X-link adalah defisiensi dari OTC. Nah, uniknya ya IM ini memang sebenarnya dia bisa dideteksi mulai sebelum bayinya lahir, ya. Tetapi memang di negara kita pun untuk deteksi istilahnya antepartum itu juga masih sangat masih sangat kurang gitu. Sehingga yang sering adalah kita akan menjumpai pada saat postpartum atau setelah bayinya lahir. Nah, sayangnya setelah bayinya ini lahir, ya seringkali ini bayinya lahir dalam kondisi yang sangat baik gitu. Jadi seperti bayi normal, ya. Nah, begitu dia itu dipotong tali pusatnya, ya, jadi lepas dari tali pusat, ini biasanya baru kemudian akan muncul tanda error metabolismenya, ya, atau bahkan tidak sekedar hanya muncul tandanya, kadangkala dengan cepat si bayi ini akan mengalami perburukan kondisi, ya, baik rentangnya macam-macam tergantung dari jenisnya, ya. Secara umum bisa dimulai dari beberapa jam saja sampai beberapa hari setelah lahir. Nah, pasien yang menderita IM ini, ya, jika dia tidak mendapatkan terapi yang adekuat, terapi yang sesuai, dan yang terutama terapi yang tepat waktu, ya, ini berisiko mengalami komplikasi, morbiditas dan mortalitas yang tinggi, ya. Dan kebanyakan di tempat kita ini, ya, mungkin akan berakhir pada mortalitas, ya, daripada yang morbiditas. Karena apa? Karena untuk diagnostiknya juga kita masih sangat terbatas. Kemudian untuk tata laksana juga kita mengalami banyak keterbatasan. Ya. Kemudian kita lihat kenapa seorang pasien bisa mengalami IM, ya. Jadi pada dasarnya ada 3 mekanisme secara umum, ya, bagaimana seseorang itu bisa terjadi inborn error of metabolism. Ya, yang pertama adalah mekanisme terkait munculnya intoksikasi, ya, akibat defek jalur metabolik perantara. Jadi tadi, ya, jalur yang di tengah itu, jalur selama metabolisme itu, kalau dia terjadi defek, ya, salah satu akibatnya adalah munculnya zat-zat yang berlebihan dari
bagi tubuh kita, di mana zat ini ya sebenarnya masih bersifat racun, kurang lebihnya seperti itu. Jadi akan membuat kondisi tubuh kita menjadi bermasalah. Ini contohnya adalah pada kasus dengan urea cycle defect misalnya, di mana kalau pasien mengalami defect pada siklus urea, otomatis ya yang seharusnya amonia itu kemudian dirubah menjadi zat yang tidak lagi berbahaya, ya tubuh si pasien tidak mampu merubah ini gitu. Kemudian dia akan menjadi berlebihan. Jadi kadar amonia di dalam darahnya akan sangat tinggi. Nah, kalau kadar amonia yang sangat tinggi, apa yang mungkin terjadi ya? Macam-macam, mulai dari misalnya dia penurunan kesadaran ya, atau bahkan dia bisa sampai mengalami kematian akibat hiperamonia ini. Kemudian yang lain misalnya MSUD dan sebagainya. Kemudian mekanisme yang kedua adalah adanya defisiensi energi dan defek rantai pada mitokondria. Ya, ini lebih sulit lagi ya, mungkin bisa dideteksi di negara kita ya terkait dengan masalah defek pada mitokondria. Karena manifestasinya biasanya juga dia seringkali muncul tuh ya, munculnya itu dia mungkin di minggu-minggu kedua ya, minggu kedua atau minggu ketiga setelah lahir. Kemudian yang berikutnya adalah defek sintesis atau katabolisme ya, molekul kompleks pada organela sel tertentu ya. Ini contohnya IM pada golongan lysosomal storage disorder. Nah, sekarang manifestasi klinisnya bagaimana? Kalau tadi bayinya itu kemudian lahir dalam kondisi baik ya, kemudian apa saja sih yang bisa membantu kita atau memandu kita untuk bisa mencurigai mungkin ini pasien mengalami IM atau tidak gitu ya. Jadi ternyata berbagai manifestasi IM ini ternyata multi organ ya. Salah satunya ini juga yang paling sering dan ini juga menjadi salah satu menjadi bidang yang dikuasai oleh Dr. Dian ya sebagai moderator ya. Jadi ini manifestasi neurologis ya, dan mungkin ini yang paling mudah untuk dikenali ya, karena manifestasi neurologis ini cukup prominen gitu ya, dari orang tua mungkin juga bisa menyadarinya. Jadi tidak hanya dokternya, tetapi orang tua bahkan mungkin bisa menyadari, karena biasanya yang paling sering manifestasi neurologis akibat IM ini adalah penurunan kesadaran. Dari mulai yang bayinya sebelumnya bagus, kompos mentis ya, mulai malas minum, gerakannya nggak aktif ya, letargis, dan bahkan akhirnya jatuh dalam kondisi koma ya. Penurunan kesadaran ini ya seringkali diakibatkan dari tadi adanya pengumpulan ya zat-zat toksik tadi ya. Jadi terjadinya intoksikasi tadi ya, baik melalui asidosis, melalui hipoglikemi ya, atau bahkan melalui hiperamonia. Kemudian manifestasi pada masa neonatus ya, selain penurunan kesadaran ya, yang sering juga pasien akan mengalami bentukan kejang ya, atau malah hipotoni, jadi gerakannya nggak aktif, atau si bayi ini lahir dalam kondisi kepleh ya, jadi gerakan tangan dan kakinya itu tidak seperti bayi pada umumnya, atau bahkan bermanifest sebagai henti napas. Jadi ini sangat sangat tidak spesifik ya. Jadi manifestasi klinis ini meskipun kita lihat ya di berbagai literatur itu dia bisa mencantumkan banyak gejala ataupun tanda, tetapi manifestasi klinis pada IM ini sangat-sangat tidak spesifik sehingga bisa bermanifest seperti ini. Nah, kalau misalnya bayinya malas minum, geraknya nggak aktif ya, seringkali kita akan berpikir, oh mungkin ini karena infeksi gitu ya.
karena memang negara kita juga masih bergelut dengan masalah infeksi sebagai nomor 1 ya. Jadi seringkali penyebab IM ini menjadi yang kesekian gitu. Jadi tidak akan difikirkan menjadi penyebab yang pertama kali. Ya, ini yang kita sering kemudian jadi miss ya. Jadi kita pikir infeksi, kita tata laksana sebagai infeksi, tapi kok bayinya tidak membaik ya. Termasuk dengan masalah apnea ini ya. Kita mungkin juga berpikirnya ini adalah bagian dari masalah paru-parunya, bukan karena masalah dari IM. Kemudian manifestasi neurologis ini yang lain ya ternyata juga berkaitan dengan movement disorder. Jadi dari mulai muncul gerakan seperti yang paling banyak nih ya kalau kita lihat dari persentase ini adalah adanya ataksia ya. Jadi gerakan-gerakan involunter ya yang kita jumpai ya. Jadi ada ataksia, distonia, choreoathetosis ya, mioklonus ya. Ini manifestasi-manifestasi yang ini kok bayi bergerak-gerak sendiri gitu ya, involunter. Kita memikirkannya oh ini pasti otaknya nih yang bermasalah gitu ya, atau kita memikirkan ini ada kelainan bawaan apa nih gitu ya di bagian intrakranial gitu ya. Tetapi ternyata bisa menjadi bagian dari manifestasi dari IM. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya ada pendekatan yang mungkin pendekatan diagnostik ya yang mungkin bisa kita juga lakukan jika kita menjumpai kondisi pasien dengan asidosis metabolik misalnya. Ya, jadi kalau kita dapati tadi klinisnya seperti ada manifestasi neurologis, kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata dia juga mengalami asidosis metabolik, maka yang berikutnya kalau kita mencurigai ini sebagai sebuah inborn error metabolisme, kita bisa melihat ada tidaknya ketosis pada pasien. Ya, nah nanti kalau ada, maka lanjut ke alur yang di sebelah sini ya. Nanti kita periksa lagi amoniaknya bagaimana, laktatnya bagaimana ya. Itu akan bisa mengarahkan kita mempersempit diferensial diagnosis yang mungkin terjadi dari tadi 500 jenis IM yang sudah dikenal hingga saat ini ya. Begitu pula selain asidosis metabolik ya, kita juga bisa lihat dari hipoglikemi ya. Coba bayangkan hipoglikemi ini merupakan salah satu isu di neonatus yang mungkin menjadi paling tidak menjadi top 5 lah ya sebagai masalah yang sering kita jumpai pada bayi baru lahir ya. Nah, ini jangan dilupakan ya, apalagi kalau bayinya itu BBLC ya, bayinya lahir cukup bulan kok dia sampai mengalami hipoglikemi di awal-awal ya. Itu juga kita harus memikirkan dia nggak ada faktor resiko, misalnya tidak lahir dari ibu DM, tidak lahir dengan kondisi ibu yang dengan gestasional diabetes gitu ya, tidak lahir dengan prematur, tetapi dia tiba-tiba mengalami hipoglikemi ya. Yang sering pertama kali difikirkan tuh biasanya malah ini kurang ASI gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita hanya memikirkan berhenti pada penyebab itu gitu, tetapi kita bisa melanjutkan ya, kita monitor bayinya apakah ada manifestasi atau gejala yang lain ya, dan kemudian kita lanjutkan nih sama dengan yang tadi asidosis metabolik, maka untuk hipoglikemi ini juga kita bisa melanjutkan dengan pemeriksaan ketosis dan juga laktat ya. Jadi nanti tinggal arahnya kemana nih kalau dia ketosis kemudian laktatnya normal, oh ini ada dua kemungkinan inborn error metabolisme yang mungkin terjadi ya, sehingga lebih sempit ya, jadi diferensial diagnosis kita bisa lebih sempit. Begitu pula dengan hiperamonia ya. Nah, kalau seperti ini yang hiperamonia ya, itu kita juga biasanya akan melengkapi dengan analisa gas darah ya. Kemudian kalau dia
Tadi ya yang urea cycle defect itu biasanya arahnya adalah lebih ke alkalosis respiratorik ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian selain manifestasi neurologis ya, ada manifestasi yang terkait dengan organ hepar ya. Jadi kita sebut sebagai manifestasi hepatik ya. Ini juga sering menjadi tanda yang bisa dilihat pada pasien IM. Dari mulai adanya hepatomegali ya, tadi yang hipoglikemi juga mungkin terjadi ya, kemudian kuning pada bayi ya, baik itu kolestasis ya atau bahkan sudah sampai tanda gagal hati, di mana kita dapati juga ada peningkatan enzim transaminase, pasiennya juga asites gitu ya. Jadi kita juga harus memikirkan ya, selain ini mungkin masalah murni karena masalah liver, tetapi pada neonatus ya kita juga harus bisa memikirkan kemungkinan ke arah IM. Ya, ini beberapa jenis inborn error metabolisme yang memiliki manifestasi hepatik ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, contohnya ini yang paling mungkin mudah ya, galaktosemi ya, galaktosemia. Galaktosemia ini dia paling sering manifestasinya itu dengan hipoglikemi ya. Jadi minumnya dikasih banyak bagus gitu ya, ASI-nya juga bagus gitu, tapi bayinya itu kadar gula darahnya selalu rendah ya, bahkan dia bermanifest ya. Jadi maksudnya memunculkan gejala. Jadi hipoglikemi kemudian muncul gejala mulai dari sekedar jittery sampai bahkan kejang ya. Nah, ini kalau kita juga jumpai pada pasien itu terdapat hepatomegali ya, jangan lupa untuk memikirkan kemungkinan adanya IM. Yang berikutnya ya, jadi setelah neurologis itu yang memang paling sering ya, kemudian hepatik, dan yang berikutnya adalah kardiak ya. Jadi untuk manifestasi pada organ jantung ya, yang paling sering adalah tanda kardiomiopati ya. Kemudian juga ada gagal jantung dan aritmia. Nah, ini aritmia ini juga kalau kardiomiopati mungkin kita masih akan sering ya untuk memikirkan ini kemungkinan ada IM atau tidak ya. Tapi kalau kita jumpai aritmia pada saat bayi baru saja dilahirkan ya, seringkali yang kita pikirkan pertama kali pasti ini ada defek anatomis atau tidak ya. Jadi artinya ada penyakit jantung bawaan baik yang sianotik ataupun asianotik enggak pada pasien ya. Nah, sehingga ini juga sering tidak terfikirkan, ternyata itu adalah manifestasi dari inborn error of metabolism ya. Ini berbagai penyakit ya yang dikaitkan dengan manifestasi pada kardiak ya. Salah satunya ya selain glikogen untuk glycogen storage disorder juga pada lysosoma storage disorder. Jadi ada banyak ya. Jadi mulai dari asam lemak, kemudian dia pada masalah karbohidratnya ya, penyimpanan karbohidratnya, bahkan juga penyimpanan bahkan mungkin defek tadi ya yang disebutkan pada daerah mitokondrial, jadi seluler. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya yang mungkin kita juga jumpai pada pasien IM adalah terkait masalah urinnya. Jadi baik bau maupun pewarnaan yang itu tidak normal. Kalau untuk bau urin ya, karena itu ada masalah metabolisme ya, mirip seperti mungkin pasien KAD kita ya. Jadi kalau pasien dengan ketoasidosis diabetik itu biasanya juga akan memunculkan bau-bauan ya. Ini kalau pada IM ya, karena juga ada bermasalah pada jalur metabolismenya, maka biasanya juga akan memunculkan
bau urin ataupun warna urin yang abnormal. Kalau untuk bau urin itu biasanya akibat dari akumulasi metabolit dari volatil. Nah, kita lihat ya. Jadi ini salah satu kelainan atau gangguan IM yang tua, yang paling tua ya, tertua itu adalah yang disebut fenilketonuria. Ya, ini kalau kita lihat bau urinnya itu seperti apek seperti bahkan disebut sebagai kayak bau tikus gitu ya. Jadi akan merubah kencing dari pasien menjadi berbau seperti itu ya. Ada juga yang seperti bau kucing, ada yang kemudian kayak kobis ya, bahkan kayak ikan gitu ya. Jadi itu bisa menjadi petunjuk kita untuk mengarahkan, oh jangan-jangan pasien ini mengalami inborn error of metabolisme. Ya, tadi selain bau ya juga ada masalah diskolorisasi, jadi warna urinnya juga berubah ya. Jadi kalau misalnya porfiria, misalnya dia kencingnya akan menjadi kemerahan gitu ya. Kemudian kalau misalnya mioglobin ya dia akan mioglobinuria, mungkin nanti warnanya kencingnya jadi akan coklat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelainan pada daerah wajah ya, di mana wajahnya itu dismorfik. Jadi khas kok beda ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan wajah kedua orang tuanya, ini kok tidak mirip dengan kedua orang tua ya. Makanya saya sering kalau membimbing teman-teman di NICU ya, itu sering saya minta untuk juga tahu nih ya wajah orang tuanya seperti apa gitu ya, dan apakah si bayi ini memiliki wajah yang justru sangat berbeda dengan kedua orang tuanya ya. Ada banyak gangguan yang bermanifest dengan wajah dismorfik ya. Contohnya misalnya yang Zellweger syndrome itu seperti ini ya. Kita lihat kalau orang Jawa bilang ini ya lebar gitu ya. Jadi fontananya dia lebar, kemudian hidung dia depres gitu ya. Jadi nah ini yang susah itu kan populasi kita ya. Jadi ras kita kebanyakan ya hidungnya depres gitu ya. Jadi mungkin kita jadi lebih sulit. Nah kalau di luar mereka akan lebih mudah ya, karena Kaukasian hidungnya harusnya itu mancung gitu ya. Tetapi begitu dapat yang depres itu mereka pasti akan memikirkan ini adalah suatu kelainan ya. Jadi biasanya nonjol gitu ya, batok kepala bagian depannya ya, jadi nonong kalau orang Jawa bilang. Kemudian juga ada tadi hipoplastik pada supraorbital ya, itu salah satu sindrom yang terkait dengan IM ya. Ini yang lainnya, contoh yang lainnya adalah rhizomelic chondrodysplasia punctata ya, di mana terdapat pemendekan ya, pemendekan pada daerah lengan dan kaki yang proksimal ya, kulitnya dia ichthyosis ya, kemudian bermanifestasi klinis sebagai kejang ya, kemudian ada infeksi berulang, bahkan katarak kongenital ya. Jadi selain wajah di daerah wajah yang memang dia dismorfik ya, yang lainnya juga kita biasanya akan bisa menemukan kelainan pada daerah orbita ya. Ini kebetulan tidak saya sampaikan di sini ya. Kemudian ini kalau di foto atau di ronsen ya pasiennya itu kita akan bisa melihat adanya kalsifikasi ya. Kalsifikasi kemudian juga adanya cleft ya pada daerah vertebra cornuvertebralis ya pada pasien. Ya. Kemudian yang lainnya nih ya, ini umur hampir 2 tahun ya, anak hampir umur 2 tahun dengan mevalonic aciduria ya. Ini kan kalau kita lihat
kita lihat ya kepala di bagian atas kan relatif lebar gitu ya. Kalau kita lihat memang ini termasuk wajah yang dismorfik. Nah, ini biasanya juga akan diikuti dengan gangguan perkembangan ya, kemudian ada gangguan penglihatan juga ya, dan gangguan pertumbuhan. Ya. Yang berikutnya adalah manifestasi IM dengan hidrop fetalis ya. Jadi bayinya kalau yang tadi mungkin baik-baik aja, kemudian baru bermasalah, ya. Ini bayinya lahir dalam kondisi hidrofetalis, jadi bengkak di seluruh tubuh gitu ya. Ini yang sering kita pikirkan kalau sama ya di negara kita, oh ini mungkin beda golongan darah, oh ini mungkin karena infeksi, tokso dan sebagainya gitu ya, sehingga bayinya lahir dalam kondisi hidrofetalis. Tapi ternyata bayi-bayi yang lahir dalam kondisi hidrofetalis kita juga harus memikirkan menjadi salah satu diferensial diagnosisnya adalah bayi ini mengalami IM. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, terkait dengan tata laksana. Ya, ini kalau kita lihat tata laksananya sebenarnya prinsipnya ya itu adalah deteksi dini dan terapi yang sesuai ya. Nah, kenapa ini saya gambarkan deteksi dini ini sebagai yang lebih besar ya, karena untuk mendeteksi tadi ya manifestasi klinis dari pasien IM itu sangat tidak spesifik gitu ya. Jadi sebenarnya seharusnya dilakukannya adalah screening ya, screening sebelum si bayi itu bermanifest klinisnya ya. Jadi deteksi sedini mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan terapi yang sesuai. Terkait dengan terapi ini sendiri ya, di negara kita masih akan banyak sekali keterbatasan. Ya, meskipun di beberapa penyakit metabolik ya, sejawat yang ada di divisi penyakit metabolik ini sekarang sudah mulai berusaha untuk membantu anak-anak yang mengalami masalah error metabolisme ini ya dengan menyediakan terapi yang sesuai. Tetapi karena ini jangka panjang ya, ternyata terapinya seringkali juga tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Jadi kita memang sebisa mungkin harus bisa mendeteksi sedini mungkin ya. Nah, secara umum sebenarnya tata laksananya itu bisa dimulai bahkan pada saat sebelum atau pada saat kehamilan ya. Tetapi nanti pada prakteknya kita lihat apakah ini sudah mampu laksana atau belum ya. Kemudian kalau bayinya itu lahir ya, maka yang kalau kita belum melakukan deteksi dini, maka kita harus melakukan evaluasi awal ya. Nah, kalau evaluasi awal ini kita makin yakin bahwasanya ini mungkin adalah IM ya, maka berikutnya kita harus melakukan tata laksana dekompensasi metabolik akut, karena tadi biasanya kemudian karena masalah intoksikasi dari zat tersebut ya bayinya langsung mengalami perburukan kondisi yang cepat ya. Nah, ini kita harus melakukan hal tersebut. Yang berikutnya adalah monitoring dan kemudian tata laksana jangka panjang. Nah, ini kalau pada saat kehamilan ya, terutama kalau sebelum misalnya riwayat kehamilan sebelumnya sudah didapatkan riwayat penyakit pada saudara sekandung gitu ya, pada saat kehamilan yang sebelumnya ya, maka ini sebaiknya memulai dengan konseling prenatal ya. Jadi mencari tahu apakah anak yang sebelumnya ini memang mengalami IM atau tidak. Kemudian ada diagnostik intrauterin yang ini saya sendiri belum tahu sudah sejauh mana negara kita mampu melakukannya ya, karena ini nanti yang dilakukan adalah pemeriksaan cairan amnion ya terkait dengan masalah metabolisme itu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau memang sudah diketahui kehamilan yang sebelumnya itu kemungkinan bermasalah akibat IM ya,
baik misalnya karena dia abortus berulang atau kemudian ada anak yang nomor 1, 2, maksudnya sebelum kehamilannya yang sekarang ini meninggal di usia muda misalnya ya, itu maka sebaiknya persalinannya itu dilakukan di fasilitas kesehatan yang tersier supaya bisa tertangani dengan baik ya, karena biasanya tadi dekompensasi metabolik yang akut itu akan menyebabkan masalah atau gangguan di kardiopulmonal. Ya. Nah, kalau kita melihat bayi ini kita curigai sebagai IM, maka evaluasi awal lab apa saja yang bisa kita lakukan ya. Jadi ini adalah list yang bisa kita lakukan pada pasien ya, mulai dari darah rutin, kemudian analisa gas darah ya, kadar glukosa, elektrolit, amonia, laktat ya, tes fungsi liver, kemudian urinalisa untuk melihat pH-nya, ketonnya bagaimana, kemudian yang lain pemeriksaan yang mungkin ini adalah yang lebih tidak semua lab akan bisa mengampu ataupun melaksanakan ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, jadi kita bisa tes dari urin maupun dari darah ya. Kemudian tadi deteksi dini ya, sebenarnya kalau di dunia ini sudah banyak negara yang melakukan newborn screening test ya. Jadi deteksi dini untuk kelainan pada neonatus, dan di negara kita hingga saat ini yang ada peraturan dari pemerintah itu baru hipotiroid ya, dan itu pun screening hipotiroid hingga saat ini itu belum dilaksanakan secara merata gitu ya. Setiap bayi baru lahir seharusnya dilakukan screening tersebut, tetapi kenyataan di lapangan itu ternyata belum semua bayi baru lahir itu sudah mendapatkan uji screening tersebut ya. Jadi ini adalah beberapa screening test yang bisa mengidentifikasi gangguan-gangguan yang tadi masih treatable, jadi masih memungkinkan untuk diterapi dengan cepat ya, mulai dari masalah amonia, kemudian asam amino ya, kelainan asam amino ya, kemudian urin organic acid ya, kemudian ada plasma asil carnitine profile ya. Nah, ini yang lebih expand lagi ya, berbagai pemeriksaan ya, dan ini juga mungkin masih jauh ya di kita untuk dilakukan. Nah, kemudian pada saat setelah kita tadi ya melakukan evaluasi awal ya ataupun screening ya dan juga pemeriksaan awal, maka ada beberapa treatment strategi untuk yang tadi ya gangguan metabolik ya. Jadi secara umum itu pertama yang ini bisa kita lakukan dan sudah kita lakukan secara praktek adalah terapi suportif. Jadi cardiorespiratory support. Karena memang tadi ya biasanya perburukan kondisinya itu pasti akan bermanifest sebagai masalah atau gangguan pada daerah kardiorespirasi. Kemudian removal ya, jadi mengeluarkan metabolit toksik ya. Nah, ini biasanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya, dari mulai medikasi sampai melakukan dialisis ya. Nah, dialisis ini kalau dilakukan di neonatus ya masih amat sangat terbatas sekali ya. Kalau itu hemodialisa hingga saat ini ya masih sangat terbatas alat yang bisa melakukan hemodialisa pada neonatus ya. Biasanya untuk neonatus pada akhirnya kita menggunakan peritoneal dialisis ya, menjadi sebagai salah satu strategi untuk bisa mengeluarkan zat-zat toksik.
Kemudian yang berikutnya adalah pemberian berbagai kekurangan vitamin ataupun kofaktor ya. Nah, kalau ini masih juga mampu laksana ya, pemberian seperti B12 ya, kemudian vitamin atau vitamin B yang lain ya, itu biasanya masih tersedia. Kemudian yang berikutnya adalah obat-obatan dan enzim replacement terapi. Nah, ini ya, ini yang saya katakan ini terapi yang juga masih sangat mahal ya untuk negara kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen diet ya, seperti misalnya kalau dia galaktosemi, maka susunya nggak bisa nih susu yang biasa gitu ya, ASI, dia diberikan ASI justru akan bisa bermasalah, dia harus meminum yang free laktos misalnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring ya. Apa saja yang perlu kita monitor ya sebagai bagian dari tata laksana adalah status kesadaran, balan cairan, ya, gejala infeksi, ya, kemudian tentu saja parameter biokimia. Karena metabolisme ini kaitannya dengan masalah biokimiawi darah, maka parameter biokimia ini menjadi keharusan untuk dimonitor. Ya. Kemudian untuk tata laksana jangka panjang, ya, karena sampai saat ini juga istilahnya belum ada perbaikan untuk yang lebih ke definitif gitu ya. Jadi biasanya ya lanjutkan untuk restriksi diet tadi gitu ya. Jadi kalau sudah ada diet khusus ya maka restriksi diet ini akan sepanjang hidupnya gitu ya. Kemudian ada obat oral jangka panjang misalnya seperti pemberian karnitin. Ya, jadi kita bisa melihat ya bahwa neonatus dengan IM itu biasanya memang tadi lahirnya kondisinya baik, tapi kemudian dalam beberapa jam sampai beberapa hari itu mungkin akan ada perburukan kondisi ya. Dan manifestasi klinis dari IM ini tidak spesifik sehingga deteksi dini ini sangat penting menurut saya. Dan pemberian terapi yang sesuai dapat mencegah terjadinya kematian dan komplikasi berat akibat IM. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Saya kembalikan ke Dr. Dian. Monggo, Dok. Ya, terima kasih Dr. Alifah, luar biasa. Saya kira cukup sangat mencerahkan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa tentang bagaimana sulitnya kita mendiagnosis newborn screening, panel jumlah yang dievaluasi harus banyak, jenisnya ada beragam, sementara panel-panelnya itu belum ada banyak. Dan tapi tadi dari Dr. Alifah sudah menyampaikan bagaimana sih kita sebagai seorang klinisi bisa men-screen awal beberapa newborn error of metabolism itu bisa kita evaluasi, bisa kita saring dulu dan kemudian dilanjutkan dengan panel-panel pemeriksaan newborn screening yang sudah ada. Nah, di sini sudah banyak sekali pertanyaannya, Dr. Alifah, tapi mungkin kita simpan dulu, kita tunggu sampai nanti pembicara kita yang kedua. Yang mana nanti kita akan ingin tahu sih sebenarnya ada panel-panel pemeriksaan apa toh yang sudah disediakan oleh Prodia misalnya dalam hal ini yang bisa membantu upaya-upaya kita di dalam melakukan screening dari inborn error of metabolism ini. Maka tidak perlu berlama-lama lagi, saya langsung mengundang pembicara kedua. Di sini ada Pak Wahid Rizka, apoteker M-Farm. Mohon bisa mungkin ditampilkan CV-nya. Beliau ini CV-nya nggak muncul ya. Oke, beliau adalah Regional Product Executive dari Regio Jawa Tengah untuk Prodia. Lulus dari SMA 3 di Semarang dan Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta tahun 2010. Kemudian menyelesaikan profesi apoteker di UGM Yogyakarta 2011 dan setelah itu menyelesaikan Magister Farmasi Klinik dalam hal ini biokimia klinik dari Unpad Bandung tahun 2018. Saat ini menjadi ini ya, Regional Product Executive ya. Nah, monggo kepada Pak Wahid, kira apa saja yang sudah ada sehingga di sini ini bisa ada sesuatu yang bisa menjadi pilihan bagi kita untuk bisa
membantu men-screening inborn metabolism yang biasanya selalu membuat kita sebagai klinis tanda tanya nih, wah tiba-tiba tadi seperti disampaikan Dr. Arifah, anaknya baik-baik saja, nggak ada faktor resiko, tiba-tiba langsung memburuk dengan cepat. Monggo kepada Pak Wahid, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Dian. Mohon izin untuk shortcut ya. Terlihat dokter? Kok belum ya Pak Wahid? Sudah terlihat ya. Oke, terima kasih Dr. Dian. Selamat siang Bapak Ibu dokter, para peserta webinar di hari ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pemeriksaan yang terkait dengan newborn screening plus deteksi kelainan pada bayi baru lahir. Ya, saya mulai dengan prevalensi. Menurut UNICEF, jumlah kelahiran bayi di Asia Pasifik ini sebanyak setengah dari seluruh kelahiran bayi di dunia, yaitu sebanyak 68,5 juta bayi. Di mana ternyata 85% lahir di Cina, India, Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan ini tidak melakukan screening neonatal secara nasional. Nah, negara ini masing-masing mempunyai penyakit dengan angka kejadian yang relatif tinggi. Penyakit angka atau kelainan tersebut sebenarnya sudah dapat dideteksi sejak bayi dilahirkan. Namun screening untuk bayi baru lahir belum dilakukan di semua negara ini karena belum ada kebijakan pemerintah terkait program screening neonatal ini. Nah, ini adalah terlampir data di tahun 2015 mengenai program screening bayi lahir di Asia Pasifik. Terlihat bahwa di Indonesia pada tahun 2012 dengan jumlah kelahiran 240 juta, di mana terdapat 4 juta angka kelahiran, namun yang screening hanya sekitar 2%. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Dian dan Dr. Arifah tadi. Berbeda jauh dengan negara tetangga kita di Malaysia, yang tingkat screeningnya sudah mencapai angka 95%. Nah, pemerintah telah mengatur pemeriksaan untuk screening ini memulai Permenkes. Ini Permenkes nomor 25 tahun 2014 mengenai pelayanan kesehatan bayi baru lahir, di mana harus dilakukan pelayanan kesehatan neonatal esensial, kemudian dilakukan screening bayi baru lahir dan pemberian komunikasi, informasi, edukasi kepada ibu dan keluarga. Kemudian Permenkes nomor 78 tahun 2014 juga mengatur tentang screening hipotiroid kongenital, di mana setiap bayi baru lahir dengan usia 48 sampai 72 jam dilakukan screening neonatus, minimal screening hipotiroid kongenital. Sejalan juga dengan rekomendasi dari IDAI yang direkomendasikan untuk melakukan screening hipotiroid kongenital pada semua bayi baru lahir. Nah, bagaimanakah newborn screening di era pandemi COVID ini? Apakah masih perlu untuk dilakukan? American Academy of Pediatrics merekomendasikan agar tetap mengikuti peraturan pemerintah untuk screening bayi baru lahir yang meliputi semua penyakit. Dan sebaiknya pandemi ini tidak mempengaruhi kemampuan untuk melakukan tes ini secara rutin. Karena pemeriksaan ini penting untuk screening awal kesehatan bayi, agar apabila ditemukan kelainan dapat segera dideteksi dan ditangani. Screening yang penting untuk dilakukan adalah pemeriksaan blood spot, kemudian pemeriksaan hearing atau pendengaran, dan CCD screening, termasuk pemeriksaan follow up-nya apabila ditemukan ada hasil yang positif. Nah, pemeriksaan blood spot untuk uji sarung neonatus merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk deteksi awal, dalam membedakan bayi yang mungkin memiliki kelainan dari bayi yang tidak memiliki kelainan, sehingga dapat dilakukan intervensi terapeutik untuk mendapatkan tumbuh kembang anak yang optimal. Di Prodia kami merangkum pemeriksaan ini dalam pemeriksaan Pro-NBS atau newborn screening. Nah, pemeriksaan newborn screening di Prodia ada dua, yaitu pemeriksaan Pro-NBS meliputi pemeriksaan TSH neonatus untuk deteksi hipotiroid kongenital, kemudian pemeriksaan G6PD neonatus untuk mendeteksi defisiensi G6PD, dan pemeriksaan 17 OH progesteron neonatus untuk mendeteksi CAH. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan MBS amino acid untuk mendeteksi inborn error of amino acid metabolisme, seperti yang sudah diterangkan oleh Dr. Arifah sebelumnya.
Nah, ini yang pertama untuk pemeriksaan newborn screening hipotiroid kongenital. Mohon maaf Pak Wahid, mengganggu sedikit. Pak Wahid, ini slide ini sepertinya buram dan beberapa peserta bilang tidak keluar gambar. Mungkin bisa di end screen terus di slide share lagi ya. Baik sebentar dokter. Terus tadi juga tambah lama tambah buram. Oh ya. Saya berpikir jangan-jangan mata saya yang memburam, mata saya yang kabur. Ternyata ada beberapa yang juga kelihatan. Oh, iya. Oke, monggo coba untuk slide. Dokter, apakah sudah? Oh iya, sepertinya masalah sinyal ini Pak Wahid. Jadinya ada itu abu-abu itu ya. Mungkin bisa videonya Pak Wahid dimatikan terus di stop share, slide share lagi. Di stop share dulu, iya. Lalu di slide share lagi. Biar sinyalnya bagus. Oh, masih ada. Masih blur ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk mengatasi. Masih blur ya Pak Wahid. Oke, apakah ini sudah lebih baik tapi masih ada? Ini sudah, kayaknya udah. Kalau mau lihat sinyalnya Pak Wahid itu sudah. Sudah cukup bisa terlihat ya, Pak Wahid. Ya, baik, terima kasih dokter. Sedikit mengulang untuk pemeriksaan newborn screening yang dapat dikerjakan di Prodia ada 2 macam, yaitu pemeriksaan Pro-NBS, meliputi pemeriksaan TSHS neonatus untuk mendeteksi hipotiroid kongenital, kemudian pemeriksaan G6PD neonatus untuk mendeteksi adanya defisiensi G6PD, kemudian pemeriksaan 17-OH progesteron neonatus untuk mendeteksi adanya congenital adrenal hyperplasia. Selanjutnya pemeriksaan yang kami kerjakan kedua ada pemeriksaan NBS amino acid untuk mendeteksi adanya inborn error of amino acid metabolism. Yang pertama adalah pemeriksaan untuk hipotiroid kongenital. Hipotiroid kongenital sendiri didefinisikan sebagai menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak lahir, disebabkan karena ada kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium yang menyebabkan gangguan tumbuh kembang, bahkan retardasi mental. Untuk golden period-nya sebaiknya diperiksa sebelum 28 hari menggunakan untuk fungsi screening-nya TSHS neonatus. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan untuk defisiensi G6PD yang merupakan suatu kondisi genetik yang diturunkan sehingga pria lebih cenderung terkena kelainan ini daripada wanita. Dapat menyebabkan hiperbilirubinemia berat yang dapat menyebabkan retinitis. Untuk golden period spesifik ini adalah belum terekspos agen spesifik. Untuk screening-nya dapat menggunakan pemeriksaan G6PD neonatus. Kemudian untuk pemeriksaan yang newborn screening ketiga adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya congenital adrenal hyperplasia, yaitu suatu kelompok gangguan yang berasal dari kerusakan spesifik enzim protect adrenal yang dibutuhkan untuk biosintesis kortikosteroid adrenal. Ini dapat menyebabkan adanya adrenal krisis dan oligogenitalia. Untuk golden period atau sebaiknya diperiksa screening CAH ini antara 7-14 hari sebaiknya diperiksa. Untuk screeningnya menggunakan pemeriksaan screening 17-OH progesteron neonatus. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan untuk inborn error metabolisme, merupakan suatu kelainan genetik yang termasuk rare disease disebabkan karena mutasi pada gen yang mengkode enzim sehingga terjadi perubahan sintesis maupun aktivitas enzim yang terlibat, mengganggu dalam menyebabkan retardasi mental, gangguan jantung, dan gangguan perdarahan seperti yang sudah disampaikan pembicara pertama tadi. Nah, ini untuk screeningnya dapat menggunakan pemeriksaan newborn screening atau amino acid. Untuk pemeriksaan inborn error of amino acid metabolisme ini dapat mendeteksi 9 jenis IM, yaitu antara lain phenylketonuria, maple syrup urine disease,
kemudian hemosisiuria, hipermetonemia, dan lain-lain. Untuk parameter yang dilaporkan ada 10 asam amino yang diperiksa menurut konsentrasinya. Kemudian dari 10 asam amino tadi juga dilaporkan rasionya dengan pelaporan di hasil seperti ini. Jadi nanti ada jumlah penyakitnya, kemudian detail dari penyakitnya, marker yang digunakan, dan nilai range, kemudian untuk hasilnya apakah dia normal atau naik. Nah, ini merupakan jurnal yang merupakan studi preliminar screening hipotiroid kongenital dan hiperplasia adrenal kongenital pada bayi baru lahir di Indonesia. Terlihat bahwa studi dari Dr. Aman Pulungan di tahun 2015 sampai 16 ini dengan usia rata-rata 2 hari periksa TS dan 17 olah progesteron. Ternyata dari sekitar 1.000 sampel yang diambil, 1 positif hipotiroid kongenital dan 8 positif untuk hiperplasia adrenal kongenital, yang menunjukkan bahwa angka kejadian yang tinggi mengindikasikan adanya kebutuhan akan program untuk newborn screening secara nasional. Agar screening ini berhasil dilakukan, maka diperlukan pemeriksaan yang sederhana dan dapat diandalkan. Syaratnya adalah pemeriksaan yang terintegrasi. Diperlukan tindakan screening, yaitu tes untuk membedakan bayi apakah memiliki gangguan, apakah normal, sehingga tertangani lebih dini dan memiliki prognosis yang baik. Kemudian setelah ditemukan hasil yang abnormal, dilakukan follow up dan harus ditindaklanjuti dengan tes diagnosis yang definitif. Selanjutnya dilakukan evaluasi sistem atau protokol yang jelas terhadap diagnosis, konseling, dan terapi, serta follow up pasien yang berhasil diidentifikasi dalam screening notice ini. Nah, bagaimana pemeriksaan untuk newborn screening ini dikerjakan? Untuk 3 pemeriksaan, yaitu TS neonatus, G6PD neonatus, dan 17 OH progesteron neonatus, dikerjakan dengan metode enzimatik menggunakan direct fluorescence dengan metode Devia. Keunggulannya menggunakan metode ini adalah memberikan sensitivitas dan spesifitas tinggi dan pengukuran fluoresensi yang cepat. Kemudian metode ini juga sudah FDA approved untuk newborn screening dan kualitas serta keakuratan yang sudah sesuai dengan newborn screening quality assurance program dari CDC. Untuk sampelnya menggunakan sampel dari whole blood atau Dreidelsbrock, menggunakan sampel yang diambil dari Hilprick. Untuk hari kerjanya dikerjakan setiap hari, jadi mungkin sekitar dikerjakan setiap hari di Jakarta. Untuk dari daerah mungkin sekitar 1-2 hari kerja. Kemudian nanti akan dilaporkan nilai rujukan, baik dari TSS neonatus, kemudian ada nilai rujukan dari G6PD neonatus, dan nilai rujukan dari 17 OH progesteron neonatus, sehingga apabila dilaporkan ada kelainan dari nilai rujukannya dapat segera di-follow up. Pemeriksaan Pro-NBS ini menggunakan alat GSP dari Belkin Ember yang sudah mendapatkan beberapa sertifikasi, di antaranya sudah mendapatkan FDA approved. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan NBS amino acid untuk mendeteksi kemungkinan 9 jenis IEM pada bayi baru lahir menggunakan metode LC-MS atau Liquid Chromatography Mass Spectrophotometry. Kualitas dan keakuratan pemeriksaan NBS amino acid ini telah juga sesuai dengan Newborn Screening Quality Assurance Program atau NSQAP, Center for Disease Control and Prevention, CDC. Nah, bagaimana waktu pengambilan sampel yang tepat? Mengacu pada Permenkes nomor 78 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak atau screening hipotiroid kongenital, ini diambil pada usia bayi 48 sampai 72 jam. Di mana usia 48 sampai 72 jam ini merupakan usia yang optimal untuk screening uji bayi baru lahir. Untuk 120 jam merupakan suatu usia yang dia dapat diterima. Mengapa bukan dilakukan pada usia kurang dari 24 jam? Karena apabila dilakukan kurang dari 24 jam, akan terjadi false positif atau false negatif untuk beberapa pemeriksaan. Contohnya ini untuk pemeriksaan TSS neonatus. Apabila dilakukan kurang dari 24 jam akan didapatkan
hasil yang false positif karena secara fisiologis kadar TSH ini setelah lahir akan meningkat. Kemudian untuk pemeriksaan PKU neonatus akan dilaporkan hasil false negatif karena pemeriksaan felinalanin ini tidak akan meningkat sampai asupan protein diberikan. Selanjutnya untuk pemeriksaan 17 ova progesteron neonatus dapat juga didapatkan hasil positif karena ada kondisi bayi yang lahir ini sakit atau stres setelah pertama kali dilahirkan. Nah, pemeriksaan TSH merupakan pemeriksaan yang paling sensitif, di mana dapat mendeteksi kelainan hipotiroid bahkan sebelum ada gejala klinis atau subklinis, sehingga didapatkan jika dideteksi lebih awal dapat diterapi dengan segera dan prognosis dari bayi lebih baik. Nah, kalau tadi untuk bayi normal, bagaimana dengan bayi prematur atau bayi dalam kondisi khusus? Pada bayi prematur terlihat penurunan fisiologis. Jadi untuk pengambilan sampel pertama ini dilakukan sama dengan bayi normal 48-72 jam sebelum transfusi, pemberian infus nutrisi dan antibiotik. Kemudian dilakukan pengambilan sampel kedua di usia bayi 2 minggu. Kemudian dilakukan pengambilan sampel ketiga pada usia 28 hari atau saat bayi keluar dari rumah sakit. Untuk kelahiran bayi di luar rumah sakit, pengambilan sampel ini harus diatur supaya dilakukan oleh dokter, petugas rumah sakit, petugas lab, atau orang kesehatan lain yang ada. Kemudian untuk bayi dengan transfer interhospital, pengambilan sampel harus dilakukan sebelum bayi tersebut dipindahkan atau diatur supaya pengambilan ini dilakukan oleh rumah sakit yang menerima bayi tersebut. Yang penting diperhatikan dalam pengambilan spesimen antara lain pengambilan atau timing. Kemudian data atau identitas bayi penting sekali untuk follow up apabila ditemukan hasil yang abnormal. Kemudian metode pengambilan, selanjutnya metode pemeriksaan pada saat pengiriman dan beberapa kesalahan pada saat pengambilan sampel yang harus dihindari. Nah, ini adalah metode umum untuk pengambilan darah. Ada banyak metode untuk pengambilan darah. Yang paling sering digunakan adalah dengan tusukan vena atau venipuncture. Nah, untuk pemeriksaan newborn screen ini menggunakan tusukan di tumit atau heel surface karena paling nyaman untuk bayi, menghindari stres dari bayi. Nah, untuk lancet juga untuk ukuran kedalamannya tidak lebih dari 2 mm untuk menghindari adanya trauma pada bayi. Untuk metode pengambilan sampelnya dipilih lokasi pada daerah tumit ini yang diarsir. Pada bagian lain tidak boleh dilakukan pengambilan sampel karena dapat mengakibatkan kerusakan saraf, tendon, dan tulang rawan. Kemudian tidak boleh mengambil sampel kembali di lokasi yang sama dengan bekas sampel sebelumnya. Apabila terjadi pembengkakan juga tidak dianjurkan untuk diambil pada area yang bengkak. Nah, ini adalah contoh pengambilannya. Disiapkan bayinya, kemudian dibungkus dengan handuk, diusap dengan alkohol, kemudian ditusuk dengan lancet. Setelah terbentuk bulatan, ditempelkan ke kertas saring dan dikeringkan. Ya, ini adalah contoh kertas saring yang digunakan untuk pengiriman dan pengambilan sampel dari NBS. Terlihat bahwa kertasnya sudah ada data yang lengkap, mulai dari nama bayi, nama ibu, nama ayah, kemudian usia bayi berapa, apakah dia prematur atau tidak, berat badan bayi rendah atau tidak, kemudian apakah dia sakit, dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah beberapa spesimen yang tidak baik. Ini kemungkinan bentuk ini ada tetesan darah yang kurang, kemudian ada meneteskan darah dengan tabung kapiler sehingga bulatan tidak terbentuk sempurna. Pengiriman sampel sebelum kering juga tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan pengiriman sampel yang tidak baik. Apabila ditemukan hasil yang positif, dilanjutkan untuk tes konfirmasi. Untuk pemeriksaan konfirmasi dari ketiga pemeriksaan yang newborn screening adalah pemeriksaan untuk hipotiroid kongenital, dilanjutkan pemeriksaan serum TSHS dan serum F4. Kemudian pemeriksaan untuk defisiensi G6PD, dilanjutkan pemeriksaan serumnya
menggunakan serum G6PD. Selanjutnya untuk pemeriksaan hiperplasia adenar kongenital menggunakan serum dari 17 OH progesteron. Kemudian selanjutnya apabila ditemukan hasil positif atau ditemukan hasil kelainan pada pemeriksaan newborn screening amino acid, dilanjutkan dengan pemeriksaan aminoprofil 19, di mana nanti akan dideteksi 19 macam asam amino yang dapat diperiksa dengan metode LC-MS. Jenis sampel yang diambil ini whole blood EDTA atau serum. Pasien harus puasa 12 jam sebelum pemeriksaan, dapat dilayani di seluruh tabang prodia menggunakan metode LC-MS dengan hasil selesai sekitar 1 minggu. Selanjutnya untuk newborn screening mengapa perlu dilakukan? Yang penting adalah adanya pencegahan. Goalnya untuk deteksi awal sebelum munculnya gejala. Sehingga apabila ditemukan kelainan dapat dideteksi dan diterapi secepatnya agar bayi dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal. Berikut adalah alur rujukan untuk pemeriksaan newborn screening di Prodia. Dari rumah sakit, lab atau klinik akan diambil sampelnya. Apabila rumah sakit, lab atau klinik Bapak Ibu dokter butuh bantuan untuk training dari Prodia dapat menghubungi Prodia cabang terdekat. Kemudian dari sampel tersebut akan diupal di Prodia cabang. Dari Prodia cabang akan mengirimkan ke Prodia PRN atau Pusat Rujukan Nasional di Jakarta. Selanjutnya, apa yang akan terbaru dari pemeriksaan newborn screening ini? Pada bulan September 2021, rencananya kami akan menambahkan pemeriksaan tambahan untuk asil karnitin, suatu deteksi kelainan oksidasi asam lemak dan metabolisme asam lemak. Sehingga dengan penambahan pemeriksaan ini memungkinkan screening banyak gangguan oksidasi asam lemak dan beberapa asidura organik karena defisiensi enzim yang relevan menyebabkan akumulasi asil koas basic. Ini adalah beberapa jenis sampel yang diukur, ada lumayan banyak sampel yang bisa diukur. Nah, Prodia juga menyediakan layanan penelitian Prodia Insight bagi Bapak Ibu dokter yang ingin melakukan penelitian di Prodia, baik untuk tes rutin maupun tes riset. Untuk tes riset, Bapak Ibu dokter tidak perlu membayar untuk biaya sewa alat, kemudian biaya SDM dan sewa listrik, hanya akan dibebankan untuk biaya reagen dan alat pembantu. Sebagai kesimpulan untuk take home message pada presentasi kali ini adalah pemeriksaan TSH neonatus, G6PD neonatus, 17 OH progesteron neonatus, dan newborn screening amino acid dilakukan pada usia bayi 48 sampai 72 jam. Screening kelainan ini dapat mendeteksi adanya hipotiroid kongenital, defisiensi G6PD, kongenital adenan hiperplasia, dan inborn error of metabolism pada bayi baru lahir. Kemudian deteksi dini kelainan pada bayi baru lahir sebelum munculnya gejala sehingga dapat diberikan terapi dan pengobatan yang cepat dan tepat sehingga tumbuh kembang anak optimal. Baik, sekian untuk paparan dari saya. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Bian. Silakan Dr. Bian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahid untuk paparannya. Alhamdulillah lumayan jelas ya. Jadi bagaimana paparan dari panel-panel newborn screening yang bisa diperiksa di prodi apa saja, di antaranya adalah hipotiroid, G6PD, 11 OHP, dan NPS amino acids ya. Jadi untuk amino asiduria dan beberapa kelainan inborn error metabolisme yang melibatkan akumulasi atau defisiensi dari amino acid. Baik, saya langsung mengundang untuk kedua pembicara hadir di panggung ya, di depan layar ya, Dr. Alifah, Pak Wahid. Kita akan langsung masuk pada sesi diskusi ya. Sudah cukup banyak pertanyaannya, ada sekitar 7 sampai 8. Nanti saya akan ajukan pertanyaan dulu untuk Dr. Alifah dulu. Ini mungkin ada beberapa yang langsung saya ringkas saja. Ada 2 pertanyaan langsung dari Dr. Ibu Junita Kombong dan Dr. Pang Herlina. Untuk Dr. Alifah, ada apa saja sih yang menjadi faktor risiko munculnya IE pada bayi? Apakah karena misalnya ayah dan bapak ibu menderita diabetes? Dan yang kedua,
kenapa seseorang tadi ya, sama kurang lebih mirip, seseorang bisa mengalami IEM? Apakah gejala stunting itu juga termasuk bisa menjadi salah satu gejala dari IEM? Kemudian bagaimana keberhasilan terapi IEM itu bisa kita katakan itu sudah berhasil itu setelah berapa lama diterapi? Monggo, Dokter Alifah. Ya, resiko IEM ya. Jadi seperti tadi kita udah jelaskan ya, bahwasanya itu sebenarnya kan pewarisan ya, Dokter Dian ya. Jadi dia kebanyakan memang diantaranya itu autosom resesif. Jadi artinya berarti ada masalah lebih ke masalah kelainan genetik nantinya ya. Jadi apakah kemudian kalau ayahnya menderita DM itu pasti akan ada masalah IM, belum tentu juga gitu ya. Mungkin saja memang dia akan menderita hipoglikemi, tetapi hipoglikeminya bukan akibat dari inborn error metabolisme, tetapi kalau terutama kalau ibunya DM ya. Jadi itu kaitannya lebih karena si bayi itu selama di dalam intrauterin itu terpapar oleh kadar insulin dari si ibu ya, kadar gula darah dari si ibu, sehingga si bayi akan berespon, tubuh si bayi itu akan otomatis merespon kadar gula dari si ibu itu menjadi insulinnya meningkat ya. Nah, begitu tali pusat kepotong, insulinnya tuh masih tinggi. Jadi itu biasanya hanya transien. Tapi kalau itu IEM itu akan terjadi sepanjang hidupnya karena dia akan ada defect enzimatik di situ gitu. Jadi ya dia itu nggak punya enzim itu gitu. Jadi kadang kita harus memberikan dari luar. Kalau itu modelnya karena masalah vitamin ya sebagai kofaktor ya kita harus memberikan terapi itu seberapa lama sepanjang hidupnya gitu, karena dia nggak bisa, termasuk dengan misalnya galaktosemi ya, sepanjang hidupnya dia harus dengan free lactose gitu ya. Jadi begitu dia mendapatkan laktosa dia pasti akan manifest ya. Saya kira mungkin itu ya, Dokter Dian ya. Terima kasih, Dokter Alifah. Jadi betul mungkin Dokter Alifah saya meresumekan apa yang dijelaskan Dokter Alifah. Kalau tadi gejala hipoglikeminya, jadi bukan karena DM kemudian menyebabkan hipoglikemi pada bayi itu jadi IEM, tapi hipoglikemi itu bisa menjadi gejala pertama yang harus dibedakan apakah karena ibunya DM atau itu hipoglikeminya karena memang IEM-nya ya, Dok, seperti itu ya. Terima kasih Dokter Alifah. Moga-moga itu bisa cukup jelas ya, Bu Junita sama Dokter Pang. Kemudian untuk Pak Wahid, ini ada pertanyaan dari Dokter Ludi. Pak Wahid, pemeriksaan newborn screening di Prodia itu apakah boleh GP yang meminta atau harus spesialis anak? Ya, terima kasih Dokter Dian. Untuk pemeriksaan newborn screening di Prodia, kebetulan untuk GP diperbolehkan, Dok, bidan pun diperbolehkan, asal nanti kalau misalkan ada hasil yang ditemukan, hasil yang abnormal harus segera di follow up, Dokter Dian. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kalau misalnya ada yang abnormal itu, ini sekaligus membantu menjawab, itu yang membantu menginterpretasikan siapa, Pak Wahid? Apakah ada tenaga ahli di Prodia atau nanti ada apa istilahnya, ada spesifikasi khusus dari tenaga ahli yang boleh menginterpretasikan artinya? Kan tadi Pak Wahid ada penjelasannya bahwa kalau hasilnya positif bisa false positif karena ini nah segala macam, itu siapa Pak Wahid yang menginterpretasikan? Soalnya ini sama juga seperti kalau hasil ya kan ada nutrigenomik juga, atau ada hasil genetik begini kan harus seorang genetik konselor yang menjelaskan supaya penjelasannya itu valid begitu ya, penjelasannya tidak membingungkan. Kira-kira gimana Pak Wahid? Kalau boleh disarankan, kalau untuk hasil yang kita keluarkan sebelumnya, kalau misalkan ada hasil yang abnormal, kita selalu ada kontrol dengan dokter spesialis patologi klinik. Kalau dokter patologi klinik sudah ACC untuk dikeluarkan hasil dan hasil ke pasien, nanti kita akan arahkan selanjutnya untuk pasien konsul ke dokter anak, Dokter Dian, untuk subspesialisnya nanti terkait endokrin dengan metabolik untuk konsultasi hasil yang positif. Baik, terima kasih Pak Wahid. Saya kira demikian jelas ya Dokter Ludi. Ini sekaligus saya kembali lagi ke Dokter Alifah. Dokter Ludi juga menanyakan nih Dokter Alifah. Ada 2 pertanyaan langsung. Ini mungkin agak sedikit keluar dari IEM ya, tapi Dokter Ludi menanyakan mengapa pada bayi itu terjadi icterus neonatorum.
walau bayinya aterem persalinan normal tanpa pengobatan hilang sendiri, ikterusnya apakah bisa nanti mengganggu pertumbuhan? Atau mungkin saya tambahkan sedikit, apakah ada manifestasi ikterus sebagai salah satu gejala awal dari IEM, Dok? Begitu. Febris dan menggigil, atau kalau tadi kan juga ada manifestasi neurologis dari IEM adalah kejang kan, Dok, manifestasi neurologis. Apakah febris dan menggigil gitu itu juga bisa menjadi gejala awal yang harus dibedakan dengan misalnya febris menggigil karena hipotermi atau bagaimana, Dok? Mungkin begitu, Dokter. Silakan, Dokter Alifah. Ya, terima kasih Dokter Dian. Jadi terima kasih pertanyaannya Pak Lutfi. Jadi ikterik itu sebenarnya Ikterus neonatorum itu insidensinya mungkin hampir sekitar 60% ya. 60 sampai 80% di rata-rata. Jadi dari 100 bayi yang lahir normal itu mungkin 60 diantaranya pernah mengalami ikterik. Nah, apakah ikterik ini bisa menjadi bagian dari IEM? Jawabannya iya. Ya, tetapi tidak semua ikterik adalah IEM. Begitu. Jadi kalau ikterik yang kaitannya dengan IEM biasanya nih nanti akan ada tambahan gejala yang lain. Jarang sekali hanya ikterus tok. Ikterus saja gitu. Jadi kalau dia bagian dari IEM biasanya karena itu ada proses metabolisme ya, manifestasi hepatiknya ada yang muncul juga seperti misalnya dia hepatomegali atau misalnya dia memang ada gangguan fungsi liver gitu ya. Jadi biasanya setelah kita monitor itu enggak, apalagi kalau hanya menghilang sendiri itu mungkin ikterus yang dia memang fisiologis yang tadi masuk yang ke 60% bahwa bayi itu ya hampir kebanyakan akan bisa mengalami ikterik gitu. Nah, kemudian apakah febris menggigil bisa masuk dari manifestasi kejang ya? Kalau dari berbagai literatur tuh IEM tidak dikaitkan dengan febris ya. Jadi tidak dikaitkan dengan demam, tetapi manifestasi seperti manifestasi kejang ataupun gerakan mirip kejang gitu. Ya, kalau itu menggigil dan dia febris itu lebih ke kompensasi tubuh si pasien ya. Kalau kita demam itu maka tubuh kita itu akan berusaha untuk menyetarakan termostatnya ya. Jadi itu dengan cara menggigil ya. Jadi saya kira itu tidak ada kaitannya dengan IEM-nya sendiri. Dan tidak ada kaitannya dengan kejang ya. Kalau itu kejang, yang paling gampang sebenarnya mengidentifikasi kejang adalah apakah kejang itu ya itu adalah satu gerakan involunter ya. Jadi bukan digerakkan oleh si pasien. Kemudian yang kedua itu akan tetap ada meskipun kita berusaha untuk menekan ya. Jadi kita pegang gitu itu akan tetap ada. Jadi akan tetap muncul gerakannya yang berulang. Gitu ya, Dokter Dian. Terima kasih Dokter Alifah, penjelasan yang mencerahkan. Saya juga jadi belajar lagi ini. Jadi hari ini workshop neonatal neurologi saya sudah ikut dapat workshop dari Dokter Alifah hari ini. Oke, saya lanjut pertanyaannya dia menjawab. Saya tak kenapa nggak langsung ditanyakan untuk Pak Wahid ini, Pak Wahid. Ini sepertinya beliau ini tidak menjadi karena sering melakukan kesalahan ini. Jadi tadi beliau tertarik dengan bahwa pemeriksaan newborn screening, apalagi dalam teknik pengambilan sampel itu sangat menentukan dan ya itu tadi banyak sering kesalahan-kesalahan yang muncul pada saat melakukan pengambilan sampel, khususnya kita atau perawat atau klinis yang mengambil sehingga hasilnya selalu tidak representatif, tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kalau screening itu kan berarti ngambilnya dari blood card tadi ya Pak Wahid ya. Tadi menanyakan kenapa Pak harus dikasih handuk tadi itu. Apa tujuan diberikan handuk? Kemudian ini juga ada pengalaman beliau mengatakan bahwa alkohol itu kadang-kala mengganggu proses lisis di blood card-nya. Itu gimana dari sisi laboratorium, dari sisi teman-teman di Prodia sama Pak Wahid untuk menjawab hal ini? Handuk tadi itu untuk apa? Apakah menghangatkan atau vasodilatasi atau bagaimana? Monggo. Ya, untuk handuk fungsinya untuk menghangatkan kumit sih dokter. Jadi kalau misalkan dibungkus handuk atau misalkan bisa dengan diusap-usap untuk tumitnya biar tumitnya hangat sehingga pas disusun dengan lancet biar bisa lebih mudah untuk netesnya yang di drop.
blood drop-nya di tempat sampel Kertasaringnya, dokter. Iya. Itu harus kalau misalnya sudah di swab alkohol harus nunggu kering atau begitu swab langsung boleh dicoblos? Baiknya sih nunggu kering dulu, dokter. Nunggu kering ya. Biar tidak terjadi lisis tadi. Baik, itu sering terjadi ya. Kemudian kita sudah capek-capek nyiapkan itu berapa kali itu saya terima. Padahal di blood card kok bisa langsung jawabnya maaf hasilnya lisis. Walah, blood card terusnya lisis. Juga saya. Baik, terima kasih Pak Wahid. Saya kembali ke Dr. Alifah kembali. Ini ada pertanyaan dari Dr. Nur Alfiani. Dr. Alifah, pada alur pemeriksaan diagnosis, bagaimana cara kita menentukan ketosis? Tadi kan Dr. Alifah menjelaskan alur pemeriksaan yang sangat mudah yang bisa membuat kita mengikuti dari hipoglikemi kemudian ke ketosis tadi. Ketosis yang dimaksud apakah keton darah? Kalau tidak punya fasilitas itu, bolehkah kita evaluasi dengan urin dipstick keton urin? Kemudian yang kedua, untuk manifestasi wajah dan hidrops fetalis, karena pemeriksaan genomik untuk pasien janin antepartum itu sulit, apakah USG fetomaternal dari dokter obstetrik itu bisa membantu screening ini untuk kasus-kasus yang wajah dysmorphik dan yang hidrops fetalis tadi? Bagaimana nilai diagnostiknya untuk IEM, dok? Mungkin itu dulu, Dokter Alifah. Terima kasih. Ya, yang pertama untuk masalah ketosis ya, kalau nggak punya ya bisa pakai urin aja. Jadi melihat keton di urin ya paling tidak untuk melihat masalah ketosis. Kalau bisa sampling pada darah lebih bagus lagi. Tapi prinsipnya kan kita itu melakukan diagnostik tes, terutama yang perlu difikirkan kan kemampu laksanaannya ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan data prasat yang bisa dilakukan gitu. Jadi jadi makanya mulai dari anamnesis, kemudian klinisnya seperti apa ya, kemudian habis itu ditambah dengan pemeriksaan lab yang macam-macam sebagai penunjang kita gitu. Jadi kalau misalnya pemeriksaan penunjangnya itu terbatas pada urinalisa yang kita miliki ya nggak apa-apa. Itu akan menambah data kan buat kita lebih ke arah mana. Kemudian terkait dengan hidrofetalis, wajah dysmorphik, ya beberapa fetomaternal bisa melakukannya. Terutama kalau itu hidrofetalis kita sudah beberapa kali mendapatkan persalinan yang memang sejak antepartum itu sudah terdiagnosis bahwa bayinya itu hidrofetalis. Hanya saja sampai ke penegakan kenapanya hidrofetalisnya itu biasanya memang baru dilakukan setelah bayinya itu lahir. Jadi tidak belum menjadi prasat di antepartumnya. Jadi di antepartum tuh baru mendiagnosis, oh ya ini memang mungkin ada hidrofetalis. Begitu dok. Jadi kalau sampai apakah saat ini konsultan fetomaternal bisa membantu screening IM ya, itu sebaiknya ditanyakan langsungnya juga ke konsultan fetomaternal ya. Nanti saya menjawab menjadi kurang pas gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Alifah. Itu nanti yang jawab biar Dokter Objin fetomaternal jadi. Oke, kita tinggal undang aja nanti. Oke, baik. Saya lanjutkan pertanyaannya. Mungkin masih ada beberapa sesi pertanyaan dan kita masih cukup waktu. Saya kira ini ada pertanyaan menarik untuk Dokter Alifah dan Pak Wahid dari Dokter Ardian Kusuma, spesialis anak juga. Beliau menanyakan, sejak dikeluarkannya surat dari Kemenkes tentang screening hipotiroid untuk bayi lahir, masalahnya pada rumah sakit atau BPJS ternyata tidak bisa di-cover. Apakah bisa dikoordinasi dengan ada surat resmi dari IDAI atau BPJS untuk screening hipotiroid sehingga di lapangan kita sudah nggak perlu lagi berdebat dengan rumah sakit dan BPJS? Nah ini yang mungkin Dr. Alfa bisa menjelaskan mungkin ada beda dengan screening hipotiroid atau dengan pemeriksaan hipotiroid ini yang tentunya sering jadi kerancuan di lapangan itu. Kemudian untuk Pak Wahid sekalian dijawab, kalau bisa ini perlu dia mbok screeningnya jangan terlalu mahal untuk organ screening sehingga bisa di ACC BPJS. Bagaimana ini, ada kebijakannya? Bagaimana ini? Oh enggak, Dokter Alifah, Pak Wahid, silakan. Enggak, Dokter Alifah dulu. Ya, jadi kalau untuk screening hipotiroid, sebenarnya kalau untuk BPJS itu kan bentuknya ini yang kita alami di rumah sakit kami ya. Jadi sejauh ini tuh malah tidak bermasalah dok kalau untuk screening hipotiroid ya, karena
bahkan itu bisa di-running dan tidak ada masalah dengan klaim-klaiman gitu. Artinya sejauh ini ya seperti kita ketahui bersama sebenarnya masalah BPJS ini kan kadang apa yang ada di nasional, di daerah sampai ke tingkat rumah sakit itu bisa beda-beda gitu. Tapi sejauh ini kalau di rumah sakit kami itu untuk screening hipotiroid tidak ada masalah dan tidak perlu apa istilahnya penjaminan, maksudnya harus penjaminan BPJS beda dengan misalnya yang screening tadi karena kita kan mengirimkan keluar ya yang screening misalnya asam amino itu masih harus dengan persetujuan khusus dari BPJS. Tapi kalau untuk hipotiroid buatan karena memang Permenkesnya sudah ada dan bahkan dari laboratorium di Rumah Sakit Sarjito juga berusaha untuk mengajak rumah sakit RSUD untuk juga ikut mengirimkan sampel gitu. Jadi runningnya biar kan intinya itu tadi kalau ditanyakan makin murah dan tidaknya itu kan semakin banyak sampelnya mungkin itu akan bisa terunning dengan lebih murah gitu. Jadi kalau teman-teman semakin sadar dengan kepentingan bahwa kita harus melakukan newborn screening, maka sampel yang didapat juga akan lebih banyak dan itu bisa ditanggung oleh lebih maksudnya jadi hitung-hitungan matematisnya akan bisa lebih murah mungkin gitu ya Pak Wahid ya. Monggo Pak Wahid disambung Pak Wahid. Gimana itu Pak Wahid? Baik, terima kasih Dokter Alfa dan Dokter Dian. Untuk harga kita sudah ada harga khusus dokter yang diberikan Prodia dalam rangka mendukung program Kemenkes dan IDAI Pusat. Jadi untuk screening hipotiroid kongenital di harga 95.000. Ya seperti yang sudah disampaikan Dr. Alifa tadi, kita juga berharap permisahan screening hipotiroid kongenital ini diterima di seluruh rumah sakit untuk dilakukan sebagai permisahan screening rutin JDOK untuk bayi lahir. Jadi harus sebaiknya diperiksa semua untuk minimal screening hipotiroid kongenital ini. Wah, terima kasih Pak Wahid. Ya, seperti betul sekali ya, seperti sampaikan Dr. Alifa dan Pak Wahid, screening hipotiroid itu kan sudah menjadi program nasional. Jadi saya adviskan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, kalau memang Bapak Ibu masih sering menolong bayi baru lahir, pastikan ajak dan persuasi edukasikan keluarga ibu untuk mau di screening. Tapi ingat timing screeningnya harus pas ya, tidak memeriksa pada saat awal 24 jam kelahiran, sering memberikan hasil yang positif palsu. Jadi ada timingnya yang harus pas. Jadi ini sudah dapat promosi juga ini dan insya Allah bisa membantu kita untuk mencegah IEM akibat hipotiroid yang sebenarnya bisa diatasi secara dini dan ada obatnya. Oke, lanjut mungkin ini pertanyaan terakhir bisa kombinasi Dr. Alifa, dua pertanyaan yang mungkin saya langsung gabungkan dari Dr. Sri Rahayuningsih dan Dr. Surya Wijaya terkait dengan beraneka ragamnya kasus IEM. Kira-kira screening kasus apa yang setidaknya diutamakan dulu pada bayi baru lahir? Adakah kriteria khusus bayi yang kita prioritaskan setelah tadi dari penjelasan Dr. Alifa sudah jelas ada gejala-gejala klinis, tapi kriteria khusus apa yang kita prioritaskan untuk screening IEM? Mungkin atau adanya riwayat tadi, riwayat dalam keluarga atau kosanguinitas, atau tadi ini pertanyaan Dr. Sri Rahayuningsih kalau Bapak Ibunya injeksi insulin, apakah nanti juga berpengaruh pada keadaan bayi yang dilahirkan? Kira-kira screeningnya bagaimana? Monggo Dr. Alifa. Ya. Jadi kembali lagi ke definisi screening mungkin ya. Jadi namanya screening itu adalah mendeteksi sedini mungkin, artinya belum ada gejala. Nah, pertanyaannya kriteria khusus bayi yang diprioritaskan. Namanya screening sebenarnya untuk semua gitu. Jadi tidak ada kriteria khususnya, kriterianya hanya kapan mengambil darahnya. Jadi itu lebih ke masalah teknis laboratorium gitu ya. Jadi dari onsetnya karena memang kalau di 24 jam pertama seperti kita ketahui bersama biasanya dia belum betul-betul menunjukkan kondisi real pada si neonatusnya. Jadi masih ada pengaruh dari si ibu ya. Jadi itu yang menyebabkan memang sebaiknya tidak di 24 jam pertama, rata-rata memang setelah 48 jam. Jadi kriterianya seperti apa tidak ada. Prioritasnya mana? Kalau di negara kita itu seperti tadi Pak Wahid sudah sampaikan, Permenkesnya baru ada satu, padahal tadi jenis kelainannya ada 500 gitu ya. Jadi kita itu di negara di Asia Tenggara itu termasuk yang paling ketinggalan, paling bawah.
bahkan dengan Malaysia sekalipun gitu, bahkan dengan Filipina sekalipun gitu. Kalau yang lainnya itu sudah lebih maju dan itu sudah menjadi program pemerintah. Jadi kita juga lebih enak. Kenapa sih kita harus mendeteksi lebih dini ya? Karena ini jangka panjangnya itu sebenarnya kalau dia treatable ya bisa diterapi gitu kan ya. Itu kasihan kalau dia tidak mendapatkan terapi, nanti morbiditas dan mortalitas itu akan tinggi gitu. Ya kalau mortalitas itu kemudian meninggal sudah ya malahan. Kalau itu morbiditas, maka negara akan menanggung biayanya sepanjang hidup anak ini gitu. Ya, dan itu yang kadang kita tidak pikirkan, itu maksudnya adanya screening pada neonatus ya. Jadi memang biasanya akan diprioritaskan pada kelainan-kelainan yang membuat morbiditas dan mortalitas yang tinggi dulu. Salah satu dan bisa ditreat maksudnya terapinya itu ada gitu. Salah satunya pertama kali memang hipotiroid, tapi itu udah yang paling bawah di antara negara di Asia Tenggara gitu. Jadi ya sajane ya malu juga itu. Ya gimana lagi. Betul. Ya, terima kasih Dr. Alif jawabannya betul sekali seperti itu, ya. Terakhir Dr. Alifa, benar-benar terakhir nih untuk Dr. Alifa dan Pak Wahid nih. Dr. Alifa, ini kalau BPLR yang lahir preterm, apakah juga banyak kemungkinan terjadi IEM, Dr. Alifa, untuk bayi BPLR yang lahir preterm? Terus terakhir dan Pak Wahid, kalau kita jadi periksa dengan menggunakan ini semua pemeriksaan itu, kira-kira diketahuinya berapa hari setelah sampel dikirim? Monggo, ini yang terakhir saja. Ya. Kalau yang preterm saya belum membaca untuk perbedaan insidensinya ya Dok terkait dengan IM. Jadi di rata-rata literatur itu tidak membedakan apakah kalau dia preterm itu kemudian jadi lebih tinggi gitu ya. Dan sementara ini juga manifestasi sebagai bayi preterm itu juga saya belum jumpai gitu. Jadi maksudnya bahwa IM itu membuat bayinya jadi lebih sering preterm gitu. Itu saya belum membaca sampai sejauh itu, Dok. Ya. Monggo Pak Wahid. Terima kasih dokter. Untuk permisaan 3 tadi yang awal pro MBS yaitu G6PD neonatus ya, neonatus dan 17 OH progesteron hasilnya H+1 atau H+2 dokter. Jadi H+1 sampai H+2 setelah diambil sampelnya. Kemudian untuk permisaan yang tadi amino asid, LCM, SMS untuk hari kerjanya kebetulan hari Rabu. Jadi keluar hasil nanti akan di hari Sabtu atau H+4. Oh, jadi kalau mau ngambil sampel deket-deketin ke hari Rabu ya. SMS. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahid, terima kasih Dr. Alifah. Menarik sekali nih Bapak Ibu sekalian, ini masih ada beberapa pertanyaan masuk, tapi karena waktu juga yang harus menyudahi, membatasi, sehingga kita tidak bisa melanjutkan sesi diskusi ini. Mohon izin saya akan resumekan sedikit dari hasil analisis dan diskusi kita tadi. Sekali lagi bahwa Bapak Ibu sekalian, newborn screening itu menjadi salah satu program yang sangat penting untuk memantau semua bayi yang baru lahir sebenarnya. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi semua kelainan-kelainan kongenital maupun kelainan-kelainan inborn error metabolism dalam topik kali ini lebih dini. Sehingga untuk kelainan-kelainan yang memberikan morbiditas dan mortalitas tinggi akan tetapi bisa diketahui lebih dini, bisa diterapi lebih awal. Sehingga harapannya tidak terjadi komplikasi di akhir, bisa diterapi lebih awal. Sehingga di sini tadi seperti disampaikan Dr. Alifah, yang menjadi prioritas itu adalah kelainan-kelainan yang memberikan morbiditas tinggi dan ada terapinya. Dan memang Indonesia termasuk yang paling belakang ya. Fenilketonuria aja belum ada newborn screening-nya di sini, padahal di tetangga sebelahnya sudah rutin dan itu sangat mudah diterapi. Padahal di Indonesia insiden PKU ya, bukan rumah sakit PKU ya, insiden fenilketonuria atau PKU itu sangat tinggi dan sayangnya sering underdiagnosed dan baru ketahuan setelah muncul gejala. Dan di sini dari Pak Wahid juga kita dari Prodia bisa membantu rekan-rekan sekalian nanti dengan pemeriksaan newborn screening sesuai dengan panel-panel yang ada. Di sini ada hipotiroid, ada G6PD 17 OHP dan NPS untuk newborn screening untuk amino acid yang mungkin bisa membantu teman-teman semua di lapangan. Dan yang paling penting di sini adalah pada saat samplingnya,
ini yang selalu menjadi kendala adalah sampling itu sangat ditentukan dari timing, tekniknya, waktunya, dan pengirimannya yang semua itu menjadi obsolete kalau nanti misalnya dikerjakan dengan cara yang salah. Dan yang paling penting setelah itu adalah kalau hasil sudah keluar, bisa didiskusikan dengan dokter ahli agar penjelasan kepada pasien bisa komprehensif dan pasien bisa mengambil sikap apa yang harus dikerjakan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya resumkan. Terima kasih banyak Dr. Alifa Anggraini, MSc spesialis anak konsultan untuk materi yang sudah diberikan, dan Pak Wahid Rizka, SAPT M-Farm untuk semua penjelasannya. Saya kira sangat mencerahkan. Saya sendiri juga ikut belajar di sini. Kurang lebihnya saya aturkan mohon maaf apabila selama memimpin sesi ilmiah dan diskusi ini ada kekurangan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para panelis, kepada Ibu Apoteker Rambu Bepi Hamuati MKes, kepada Dr. Alifah Anggraini, SPA MSc, kemudian kepada Bapak Apoteker Wahid Rizka Saputra M-Farm, dan Dr. Dian Kesuma Pramudian Nurputra MSc PH SPA yang sudah sangat baik dalam mendukung terlaksananya webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dokter peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti acara webinar pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para pembicara pada siang hari ini dapat memberikan informasi tambahan yang tentu saja dapat diaplikasikan dalam praktek sehari-hari. Sebelum kami mengakhiri acara pada hari ini, kami akan menginfokan layanan dan pemeriksaan terupdate dari Prodia. Oke, Prodia memiliki aplikasi Prodia Mobile, di mana Prodia memberikan layanan untuk mempermudah customer Prodia, khususnya untuk medical check-up kesehatan, terutama pada kondisi pandemi saat ini, banyak yang merasa takut untuk keluar rumah terlalu lama. Untuk itu, Prodia menghadirkan Prodia Mobile yang sudah tersedia di Google Play Store maupun di App Store. Jadi tinggal aplikasi download aja di Google Play maupun di App Store. Kemudian juga Prodia menyediakan setiap tanggal 1 dan tanggal 25 bisa mendapatkan keringanan biaya 15% melalui Prodia Mobile. Kemudian juga ada setiap hari Kamis selama di tahun 2021 ini dapatkan keringanan biaya 15% untuk panel pemeriksaan melalui Prodia Mobile. Next. Kemudian kami informasikan juga terkait pemeriksaan terupdate untuk COVID, yakni pemeriksaan SARS-CoV-2 IgG kuantitatif. Jadi pemeriksaan ini itu bermanfaat untuk mendeteksi antibodi IgG terhadap SRBG SARS-CoV-2 yang merupakan respon tubuh terhadap pasca vaksin maupun post-COVID. Kemudian kami juga ada pemeriksaan panel recovery COVID, di mana pada panel recovery COVID ini kami menyediakan 4 panel, diantaranya ada COVID recovery simple, kemudian ada COVID recovery medium, recovery complete, dan complete plus pulse. Dapatkan tarif khusus sampai dengan akhir tahun 2021. Kemudian kami juga menyediakan panel Pro Healthy Liver untuk memperingati Hari Hepatitis Dunia. Kami memberikan tarif khusus untuk panel Pro Healthy Liver yang terdiri dari 3 panel, yaitu Pro Healthy Liver 1, 2, dan 3. Kemudian kami juga ada keringanan biaya 20% untuk tes pemeriksaan HBV-DNA dan juga HCV-RNA. Next. Selain itu, ada pemeriksaan Prodia terupdate. Salah satunya ini pemeriksaan neurogenomik. Jadi Prodia memiliki beberapa pemeriksaan neurogenomik, diantaranya adalah yang baru saja launching, yaitu adalah neurogenomik. Pemeriksaan ini cukup hanya 1 kali seumur hidup. Pemeriksaan ini bermanfaat untuk menilai resiko 10 penyakit saraf paling umum berdasarkan profil genomik. Pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk populasi yang berisiko tinggi terkena penyakit gangguan saraf, salah satunya untuk anak dengan gangguan bipolar. Next.
Oke, tak lupa kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi link kuesioner sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Mohon dalam pengisian kuesioner ini untuk dicantumkan nama dan gelar beserta alamat email untuk pengiriman e-sertifikat. Terima kasih. Berikut adalah 3 penanya terbaik. Kami mengambil 3 penanya terbaik ini untuk mendapatkan door prize untuk pemeriksaan. Di antaranya yang pertama ada Dr. Ludi Handojo, kemudian ada Dr. Surya Wijaya, dan ketiga ada Dr. Nur Alfiani. Jadi mohon untuk 3 peserta webinar Bapak Ibu dokter ini yang sudah tertampilkan di layar untuk menghubungi panitia di nomor di bawah ini. Oke, sebagai penutup, saya selaku MC mewakili Laboratorium Klinik Prodia Yogyakarta beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di acara webinar dengan topik lainnya. Selamat siang, sehat selalu. Para panelis. Bapak Ibu dokter panelisnya. Oke, untuk Bapak Ibu panelis dimohon untuk kita berfoto bersama dulu.